Hai kalian, para Pisces dimanapun kalian berada, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya, semoga masih semangat dalam menghadapi kehidupan, selalu sehat, selalu berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Terima kasih sudah hadir di channel Lucia Sutrisno Light Angel Tarot yang bukain tarot untuk kalian. Dan ya, ini bacaan The Hidden Truth untuk para Pisces dimanapun kalian berada. Makasih ya, sudah hadir, sudah support Lucia Sutrisno Light Angel Tarot. Dan nggak usah lama-lama, The Hidden Truth-nya dimulai. Sorry ya, ini agak-agak berantakan. Oke, saya pakai kartu ini. Ini adalah not oracle, very tarot card. Dan kartu kalian adalah renewal, memperbaharui. Ini untuk overall energinya ya. Apa yang perlu diperbaharui oleh kalian para Pisces? Renew the past and the present. Review, bukan renew ya. Judulnya renew, tapi di sini tulisannya review the past and the present so you can plan a bright new future. Di-review lagi apa yang sudah kalian lakukan kemarin-kemarin dan saat ini, the present. So yang kemarin sama saat ini disatuin gitu ya. And then supaya apa? So you can plan a bright new future. Supaya kalian bisa memplanningkan ke depannya mau gimana gitu. Oke, terus understanding your life purpose, releasing judgment of yourself and others. Mengerti bahwa kehidupan ini kadang-kadang tidak sama seperti yang kalian inginkan. So berhenti judging diri sendiri, berhenti ngebully diri sendiri, dan juga ke orang lain. Oh, okay. What happened? Oh, well, ya, gini, my dear Pisces, ini ada momen di mana orang lain yang ada di kehidupan kalian itu involve atau masuk di kehidupannya Pisces, dan Pisces ngerasa kepo amat sih atau mau turut campur banget sih nih orang gitu. Oke, mungkin itu sudah terjadi kemarin-kemarin gitu. Terus si Piscesnya mikir gimana caranya ini orang nggak terlalu turut campur di dalam kehidupannya Pisces gitu. Dan Pisces mikir pengaruh itu bisa aja kan bukan pengaruh yang baik gitu. Siapa tahu nanti mempengaruhi Pisces jadi bukan seperti Pisces seutuhnya gitu, kayak terkontaminasi. Itu pikirannya Pisces ya. It's like you judge, kalian ngejudge orang tersebut dan ngejudge diri sendiri. Makanya dibilang kayak gitu. Terus ya kalian ngerasa gini, orang sendiri aja udah bisa kok dilakukan, sendiri aja udah bagus kok. Terus gimana caranya ini orang mau ikut-ikutan campur, sok tahu banget dia, sotoy banget gitu kan di kehidupannya Pisces gitu. Nah terus sehingga Piscesnya ngerasa agak kurang nyaman dengan hal tersebut, oke? Makanya di sini ditulis renewal, memperbaharui sesuatu. Oke, apa yang perlu diperbaharui, my dear Pisces? The way you think. Isi kepala, isi hati. Oke. Kalau saya selalu bilang buka hati selebar-lebarnya, seluas-luasnya, seluas samudra, whatever. Buka pikiran juga selebar-lebarnya untuk terima apapun itu yang jadi masukan. Terima masukan bukan berarti terus 100% kamu iyain ya, Pisces. Bukan kayak gitu. Saya juga nggak bilang kayak gitu sih. Ya. Tapi yang jelas, apapun yang masuk dalam kehidupan kalian itu perlu jadi pertimbangan lah ya. Paling nggak jadi pertimbangan aja gitu. Kalaupun itu tidak bisa diimplementasikan di dalam kehidupan kalian, nggak apa-apa, tapi juga jangan berpikir kayak kepo amat ini orang gitu. Mungkin buat kalian kepo, tapi mungkin buat orang itu sebenarnya dia hanya ingin masuk aja di kehidupannya si Pisces. Tentu saja Pisces boleh memilih untuk iya atau tidak, memilih untuk menyetujui masuknya dia di dalam kehidupan kalian atau kalian menolaknya. It's up to you. It's benar-benar totally up to you sih, Pisces. Cuma sekali lagi, apapun yang ingin masuk ke dalam kehidupan kalian, Pisces,
ditampung aja, habis itu kalian pertimbangkan lagi gitu. Yang penting pada saat kalian membuka pikiran, merubah mindset kalian, membuka hati kalian selebar-lebarnya, dan kalian bisa melihat mungkin ada sesuatu di balik orang tersebut yang datang tiba-tiba masuk ke dalam kehidupan kalian. Karena saya berpikirnya, bukan berpikirnya, saya ngelihatnya ini sebagai orang ya. Orang yang tiba-tiba datang ke dalam kehidupannya si Pisces. Oke, terus terang sebelum ini saya udah bikin bacaan buat Pisces gitu. Tapi begitu saya lihat, nah, bukan yang ini. Jadi langsung saya matikan videonya dan saya buka yang ini sekarang gitu. Karena memang suka nggak klik, kadang-kadang nggak klik. Mungkin waktu itu saya belum siap, jadi nggak klik. Tapi yang ini menurut saya relevan sekali dengan kehidupan si Pisces saat ini. Tentu saja tidak semua Pisces ya, karena yang nonton ini banyak dan mungkin tidak resonate untuk semua. Tapi saya yakin ada yang resonate beberapa Pisces dalam hal ini gitu. Oke, so apa yang perlu dirubah? Mindset dan hati yang dibuka lebar-lebar. That's it. Oke. Baik, selanjutnya saya buka kartu dari Rider Waite Tarot ya. Oke, oops. The Tower yang terbalik keluar itu dengan sendirinya. Itu dia loncat dengan sendirinya ya. Oke, ini 1, 2, 3, 4. Oke, saya butuh beberapa lagi untuk Pisces. Thank you Pisces. Thank you Pisces. Oh wow, need more for Pisces. Need more for Pisces. Oh good. Udah berapa tuh? Wih, 8. Good. Saya buka dulu ya. Sabar. Well, ya, oke. The Tower yang terbalik. Oke. Gini. Nggak ada hal yang kucuk-kucuk datang for no reason. Nggak. Anything happen for the reason. So, apapun yang masuk ke dalam kehidupan kalian itu ada meaningnya, ada artinya. Ya. The Tower moment yang terbalik ini. Oke, bilang bahwa apapun yang terjadi itu it's supposed to be like that. Itu terjadi memang harus seperti itu. Tidak perlu ada yang menahan kalian untuk menerima itu, atau kalian tidak harus merasa tidak nyaman di situ, karena emang itu udah harus terjadi seperti itu. So yang seperti saya bilang tadi, yang perlu dilakukan justru buka pikiran dan juga buka hati ya, dan mindset kalian yang dibuka. Tapi itu sudah ada sebenarnya di dalam dirinya si Pisces. Bukan harus merubah segala sesuatunya kayak 180 derajat. Enggak. Cuma cukup mindset aja yang dibuka. Bukan berarti kalian harus kayak yang saya bilang tadi. Apapun yang masuk ke kehidupan kalian bukan berarti kalian harus accept, harus terima itu 100% atau be bold. Ya udah terima aja segitunya gitu. Enggak. Tapi apapun itu harusnya tetap kalian jadikan kayak review tadi ya, pertimbangan gitu. Jangan ditolak, bukan berarti ditelan mentah-mentah, disuruh masuk aja, enggak kayak gitu. Tapi juga jangan ditolak. Itu bisa jadi bahan review kalian untuk kedepannya gitu. Dan ya udah, kalian dalam posisi yang benar kok, posisi yang positif kok gitu. Dan King of Wands di sini it's an order for you Pisces, untuk kalian Pisces, dan itu adalah dari semesta gitu. Kalau kelihatannya kayak sedikit dalam tanda kutip memaksa, well ya, sometimes memang semesta memaksa kalian untuk terima itu. Walaupun kalian mungkin tidak mau menerima itu. Oke. Dan yang datang ke kalian itu bukan hal baru, ya, bukan sesuatu yang benar-benar brand new,
Karena ini sebenarnya udah kalian lakukan, udah kalian alami, udah kalian fokuskan kemarin-kemarin gitu. Cuma it's like datang lagi, and then kalian ngerasa gini, yang kemarin aja kayaknya belum selesai dan belum berhasil. Kok ini datang lagi yang hal yang sama gitu. Nah, mungkin itu yang membuat si Pisces itu mikir gitu kayak, lah ngapain lagi dilakuin ya? Ngapain lagi dilakuin kalau yang kemarin aja kayaknya belum berhasil. Ingat ya, belum berhasil bukan berarti tidak berhasil. Ini hanya soal kalian merubah mindset, hanya soal kalian membuka pikiran dan hati kalian, and that's it. Okay? So, review the past and the present itu yang harus kalian fokuskan saat ini gitu. Ini memang hal lama, emang bener yang kemarin mungkin tidak berhasil dengan baik mungkin ya. Tapi bukan berarti harus ditinggalin gitu aja gitu. Kalau tiba-tiba lagi masuk ke kehidupan kalian itu pasti ada artinya. Kayak gitu ya. Oke. Oke. Yang ini mau dibacakan berdua, ada Ten of Cups yang terbalik dan King of Swords yang terbalik ya. Beberapa hal nggak kejadian, janji tidak tertepati, kemudian orang-orang yang menurut kalian bisa memenuhi janji itu dan itu tidak kejadian, dan itu yang bikin kalian mikir ya kan. Lah terus ngapain lagi masukin orang-orang kayak gitu atau hal-hal kayak gitu lagi di dalam kehidupan kalian. Strongly ini orang sih strongly ini orang ya. Terus dia ngapain lagi masuk ke kehidupan saya kalau itu kemarin aja dia tidak berhasil, janjinya tidak ditepati. Mungkin kata tidaknya harus diganti ya. Itu yang saya bilang tadi, merubah mindset saya. Merubah mindset kalian ya. Bukannya tidak mau memenuhi janji, tapi belum bisa memenuhi janji. Kalau dia beritikat baik untuk balik lagi ke kehidupan kalian untuk memenuhi janjinya kan bagus. Ya kan? Sekali lagi hanya perlu buka pikiran, buka hati, ubah mindset, and that's it. Oke, so memang ada beberapa hal, beberapa orang ya, ada orang juga, maksudnya bukan beberapa, ada beberapa hal dan orang yang datang di kehidupannya si Pisces, and then Pisces ngerasa itu nggak berhasil, janji tidak ditepati, didn't work that well, ya udah, my dear Pisces. Yang kemarin itu ya udah, terus kalau sekarang itu balik lagi mungkin itu ingin memenuhi janji gitu loh. Jangan langsung ditutup. Ya. Oke. Kalian baper sih ya. Sorry, nggak semua. Tapi mostly Pisces yang saya kenal baperan. Surprise-nya Pisces langsung klik dengan Virgo. Jadi sama-sama dua orang yang baper ya. Saya juga baperan sih, Virgo. Ya kan? Ada Knight of Swords. Kan tadi hal lama itu di-review lagi karena memang itu datang. Tapi itu akan membawa pembaharuan justru karena Knight of Swords itu hal baru. Kalau kalian udah mau nge-review yang lama dan yang sekarang, hal barunya datang gitu. Karena itu saling berkolaborasi, saling menyatu, dan akhirnya yang kalian inginkan tuh di ujung sana tuh. Yang kalian inginkan, goalnya itu bisa tercapai. Kalau kalian hanya ingin hal baru aja, udahlah yang lama bodo amat, nggak mau gitu. Justru tidak melengkapi gitu, tidak jadi pelengkap. Jadi kayak mungkin tercapai tapi jadi nggak komplit gitu. Karena hal baru ini datang pada saat hal lama dan hal yang sekarang itu disatukan, di-review lagi gitu loh. Semoga sih dimengerti ya kata-kata saya, but sebenarnya I can see clearly. Cuma ngomongin ke si Pisces-nya yang agak susah saya, mungkin komunikasi saya kurang. Ya dalam hal komunikasi kurang karena saya menyadari di dunia nyata bukan dunia tarot itu komunikasi saya sangat-sangat kurang sampai saya suka speechless dan saya kadang-kadang kalau ada orang ngomong
Saya tahu itu nggak benar, saya tahu apa yang dia omong nggak seperti itu, tapi saya cuma diem ngeliatin doang sampai bilang astaga gitu. Tapi di saat-saat tertentu meledak juga, kayak yang akhirnya emosinya keluar. Ya kalau udah kayak gitu berarti saya udah nggak jadi diri saya sendiri. Nah kalau saya kayak gitu ya, so I can see clearly sebenarnya ini yang harus disampaikan ke Pisces. Cuma agak sulit nyampeinnya Pisces. So gini deh, kita kan badis ya, Virgo sama Pisces badis lah ya. Gini deh ya, eh, kalian sih saya ngerti banget. Kalian mikirin panjang ke depan, masa depan, ya kan? Baper dong, karena baper itulah akhirnya mikir panjang ke masa depan gitu. Sehingga masa lalu yang gagal atau masa lalu yang nggak kejadian itu kalian nggak mau lagi bawa ke kehidupan sekarang. Padahal bukan berarti bawa lagi atau ngulang kesalahan lama, bukan. Jadi kayak review aja yang kemarin-kemarin itu, review aja itu, tapi jangan ditahan gitu, tetap harus dipertimbangkan gitu. Yang kemarin dan yang sekarang untuk masa depan, karena yang baru ini akan datang pada saat kalian udah pas dengan reviewnya itu. Udah bisa menimbang-nimbang nih, yang lama begitu, yang sekarang begitu, nih yang datang baru nih harus bagaimana gitu untuk capai goalnya. Jadi kalau kalian menghilangkan atau ngapus, ya kan? Tadi tuh sebelum bacaan ini saya ada lagu yang teriang di kuping saya tuh, lagunya siapa ya itu? Geisha ya. Lumpuhkanlah ingatanku. Ya, I don't know if you know that song, tapi itu tiba-tiba lagu itu muncul pada saat saya mau bikin readingan untuk kalian, Pisces. Jadi kayak nge-shut down semua yang berhubungan dengan masa lalu kalian gitu. Padahal seharusnya nggak gitu. Seharusnya kalian review aja itu. Oke, biarkan dia masuk, ngerti. Kadang-kadang sakit hatinya mungkin masih ada ya. Tapi udah legowo aja ya. Makanya dibilang buka hati seluas samudra. Buka pikiran juga, mindset kalian juga dirubah. So, itu bisa jadi pertimbangan yang baik ya. Karena begitu yang baru ini datang, itu kalian bisa satukan, dikolaborasikan menjadi sesuatu yang jauh-jauh lebih baik nantinya gitu. Yang selanjutnya ada King of Cups ya, ada orang yang benar-benar datang dengan penuh cinta kepada kalian ya, the solid one. Tentu saja walaupun mungkin buat kalian belum terlihat itu orangnya siapa karena memang orang baru ya. Ini dalam hal percintaan, ini ada hubungannya kok dengan review kehidupan yang tadi ya, ada kok hubungannya, karena memang yang kali ini bagus, yang kali ini bagus. Tapi gimana caranya yang ini bisa datang kalau yang lama kalian shut down? Harusnya nggak usah di block gitu. Tapi di review, dipertimbangkan. Jadi yang baru yang datang ini justru jadi solid offer buat kalian. Justru jadi sesuatu yang baik gitu. Karena kedepannya bagus banget, ada the Chariot sama the Ace of Cups ya. The Chariot yang bilang bahwa kemajuan datang kepada kalian para Pisces untuk kedepannya itu jauh lebih baik, dan goal kalian Ace of Cups penuh berkat, berkelimpahan dan lain sebagainya, mau di personal life maupun di karir, keuangan dan bisnis is just the same, it's melimpah-limpah gitu. The Chariotnya ini adalah movementnya gitu. Cuma karena kartunya dari depan bilang suruh nge-review yang udah lewat, makanya saya bilang jangan di-block, di-review. Memang dibutuhkan ketegaran hati, seluas samudra hatinya ya, dan juga kekuatan pikiran kalian untuk menerima itu, karena dari depan udah terlihat sekali bahwa si Piscesnya udah ngeblok duluan gitu, kayak udah ngapain sih gitu kan, ngapain sih datang lagi gitu. Padahal itu yang harus direview duluan sebelum kalian ketemu sama yang baru dan dapetin yang baru untuk goal kalian. Oke? Baik, itu kartu Reader White Tarot. Yang sekarang pakai kartu Oceanic Tarot. Ini udah ada. 2. Oke, lanjut lagi dan
Dan banyak banget. Ini mana ada yang kebalik nggak? Oke. Lagi ya. Ya kalau loncat jangan jauh-jauh please. Nanti saya susah ngambilnya. Oke, ada 4 kartu. Yang pertama, the death transformation sih. Harus bertransformasi ya. Ya memang kan sudah saya bilang tadi. Karena ada yang harus selesai, tapi bukan berarti kalian blok terus itu selesai. Enggak, justru kalau kalian blok belum tentu selesai. Justru kalian review dan itu bisa diselesaikan gitu. Recognition, ada sesuatu yang tiba-tiba kalian ngeh gitu ya. Ngeh dengan keadaan, ngeh dengan jadi recognition itu kayak ngerti gitu, mengerti atau mengenali apa yang sebenarnya terjadi gitu. Makanya kan tadi disuruh nge-review ya. Dan ya tentu saja harus transformasi, ada sesuatu yang eh, selesai dulu nanti untuk kedepannya gimana gitu. Dan potensial ya tentu saja ada potensial, ada potensi Seven of Pentacles, ada potensi dan ada luck, keberuntungan juga di sini, so it's good. Okay, what else? Nothing. Okay, potensi aja. Oke, dan Three of Wands, motivation. Oke, diperlukan memang motivasi yang kuat pada para Pisces untuk dapat tahu gitu. Sebenarnya ini mau dibawa kemana gitu ya. Yang tadi ya. Enggak ada yang itu lagunya Geisha, lumpuhkanlah ingatanku. Aduh, ada-ada aja. Oke, anyway, ada lagi nggak yang mau disampaikan sama kartu-kartunya? Sebentar, saya lihat. Nggak? Oke, itu doang. Ya ampun, ya udahlah, itu doang. Oke, saya persilahkan kalian menanyakan satu hal, saya akan jawab yes or no. Ya, ternyata tidak panjang ya. Bacaan kalian saat ini. Oke. My dear Pisces. Jawabannya adalah no, 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 no. Oke, no. No. Jawabannya no. Terus terang beberapa bacaan tarot dari 12 yang yes tuh dikit banget, kebanyakan no. Terus terang aja. Nggak tahu kenapa. Never mind. Pesan dari Very Oracle Card. Believe in magic. Bukan magic yang itu ya, bukan klinik-klinikan gitu ya, tapi ini adalah keajaiban. Percaya akan keajaiban. Oke. Open your eyes and see the magic that's around in nature. The fairy of northern lights say that you are part of nature, so you are magical too. Oke, banyak hal yang magical atau banyak segala kemungkinan yang bisa terjadi untuk kalian tentu saja. Dengan cara yaitu tadi, buka hati, buka pikiran, dan ubah mindset kalian. Jangan langsung nekat apapun itu ya. Kemudian ya, percaya akan keajaiban katanya gitu. Kalau saya sih percaya adanya keajaiban. Oh wow, something ya. Karena beberapa kali saya menyerah pada keadaan dan berpikir bahwa keajaiban itu bukan buat saya, tapi ya kartu itu bilang sih sebenarnya keajaiban ada di sekitar kita. Oke, fine. Oke, fine. Indigo and Crystal Child. Saya punya teman yang tapi udah lama nggak berhubungan karena nomornya udah hilang. Oke, dan dia termasuk Indigo. Pisces ya, saya nggak tahu dia nonton saya lagi atau enggak. Dulu sih nonton, tapi karena udah nggak pernah terkoneksi lagi, saya nggak tahu apakah dia masih nonton atau tidak. So, it's for you, Indigo Child. Archangel Metatron, you have a bond with children. In particular, you can help children who are sensitive. Kalau ini saya ngelihatnya sebagai si Piscesnya, karena dalam banyak hal Pisces itu sangat sensitif. So Pisces yang punya sixth sense dan seperti teman saya yang Pisces itu Indigo, jangan tutup masa lalu begitu aja. So harus tetap di-review, karena sesuatu yang baru itu ada hubungannya dengan yang lalu. Walaupun harus selesai, harus berhenti, harus bertransformasi. Oke, tapi bukan dengan cara ngeblok. Oke, semoga pesannya sampai ya.
Untuk kalian yang super sensitif juga, para Pisces, mungkin ini pesannya untuk kalian disampaikan lewat saya. And we never know. Oke, dan yang terakhir dari Monology Oracle Card. Prosperity lies ahead. Ya, ada prosperity, ada kemakmuran yang menunggu kalian di depan sana, ya. Saya yakin itu. Goalnya ada. Cuma prosesnya ini, kalian para Pisces mau melaluinya atau tidak. Karena ada indikasi untuk susah melalui itu. Karena satu dan lain hal. Oke, my dear Pisces, apapun itu, ya, tetap semangat, tetap berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Apapun yang terjadi harus tetap selalu semangat ya. Sehat juga, selalu dalam lindungan Tuhan. Kita ketemu lagi aja di video-video mendatang. Salam light, angel, and love.